Santapan Harian Senin 4 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam keteduhan bersama-Mu ya Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu yang menjadi mercusuar hati yang menerangi dan menuntun hidup kami. Di dalam sabda-Mu ya Kristus Yesus, kami berteduh. Amin. Lukas 9 ayat 28-36. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sahabat Santapan Harian, apa arti penting sebuah gunung? Ketika Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke atas gunung, apakah itu karena gunung adalah tempat yang lebih baik untuk berdoa? Tentu bukan itu persoalannya. Di sepanjang catatan Alkitab, gunung berulang kali menjadi lokasi di mana Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya. Di atas gunung Sinai, Musa melihat kekudusan Tuhan, dan di atas gunung Horeb, Elia melihat kebesaran Tuhan. Kini, di atas gunung pula kemuliaan Tuhan Yesus hendak dinyatakan. Tidak disebutkan nama gunung yang dimaksud, tetapi tempat itulah yang kemudian disebut sebagai Gunung yang Kudus. Karena disitulah ketiga murid tersebut menyaksikan transfigurasi Tuhan Yesus. Rupanya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Figurnya didampingi oleh sosok 2 nabi tersohor, Musa dan Elia. Dan mereka membicarakan penggenapan perutusan Tuhan. Ini pemandangan yang sungguh sakral. Pada saat itu terjadi, Petrus dan kawan-kawan belum memahami maknanya. Respon spontan Petrus kala itu jelas-jelas tidak selaras dengan maksud Tuhan. Yesus harus pergi ke Yerusalem, ke tempat penangkapan, penyiksaan, dan penyalipannya. Bukan berdiam dan berkemah di sana. Mereka ada di sana bukan untuk bercakap-cakap dengan tokoh historis, melainkan
mendengarkan pernyataan akan perkenanan Allah Bapa atas anaknya. Pengalaman di atas gunung membawa pelajaran penting bagi ketiga murid itu. Mereka menghayati tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Di atas gunung itulah Yesus dimuliakan dalam cahaya kemuliaan ilahi. Dan di atas gunung pula, yakni Golgota, Ia dimuliakan supaya dalam namanya ada hidup yang kekal. Kemuliaan Tuhan tampak nyata di depan mata kita, bukan di atas gunung atau tempat keramat manapun, tetapi di dalam pendengaran akan firman Tuhan. Sekarang, apa tindakan yang bisa kita lakukan? Bersediakah kita memuliakannya dan mengikuti kehendak-Nya dengan setia sampai akhir? Mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu Kristus yang memampukan kami berubah, menjadi bersinar, dan memberikan sinar kasih kepada banyak orang. Meski kami menghadapi cobaan dan tantangan, kami percaya pada kemuliaan yang menanti kami, kemuliaan agung transfigurasi Engkau, Sang Kristus. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Yesus, kami berserah kepadamu. Amin.